Indonesia itu adalah negara yang demokrasi. Setiap presiden yang menjabat harusnya melalui pemilu. Tapi pemilu tidak berlaku bagi presiden ini. Siapa itu? Mari kita bahas 4 presiden Indonesia yang menjabat tanpa melalui pemilu. Yang pertama adalah Soekarno. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Beliau dijuluki sebagai Bapak Proklamator. Soekarno saat menjadi presiden tidak melalui pemilu. Hal ini dikarenakan pasca kemerdekaan Indonesia, beberapa lembaga kenegaraan Indonesia belum terbentuk. Soekarno sendiri menjadi presiden Indonesia secara aklamasi pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Pada saat itu, Otto Iskandar Dinata mengusulkan Soekarno untuk menjadi presiden, dan kemudian usulan tersebut disetujui oleh anggota sidang. 2. Presiden Soeharto. Ya, presiden kedua Indonesia yang menjabat selama 32 tahun. Siapa sangka ternyata ketika awal menjabat sebagai presiden, Pak Soeharto tidak melalui yang namanya pemilu. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi yang namanya peristiwa kelam di Indonesia, yaitu peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Pasca dibunuhnya Dewan Jenderal oleh PKI, keadaan Indonesia semakin darurat, yang kemudian pada saat itu Presiden Soekarno mengeluarkan yang namanya Supersumar, Surat Perintah 11 Maret, di mana surat tersebut memberikan mandat terhadap Soeharto untuk mengamankan situasi negara Indonesia. Nah, Supersumar inilah yang nanti menjadi tiket bagi Bapak Soeharto untuk kemudian naik ke kursi kepresidenan dan melengsarkan Bapak Soekarno dari Presiden Indonesia. 3. B.J. Habibie. Pak Habibie, presiden yang terkenal dengan kepintarannya, kisah cintanya. Beliau dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Presiden satu-satunya yang bisa buat pesawat. Pak Habibie naik sebagai presiden karena menggantikan Bapak Soeharto yang pada saat itu memundurkan diri karena terjadi yang namanya krisis tahun 1998, kemudian ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya Soeharto karena banyaknya terjadi kolusi, korupsi, dan nepotisme yang kemudian diakhiri dengan peristiwa unjuk rasa tahun 1998 oleh mahasiswa Indonesia yang berhasil memundurkan Soeharto dari jabatannya. Karena pada saat itu Habibie menjadi wakilnya Bapak Soeharto, secara otomatis ketika Bapak Soeharto memundurkan diri, Pak Habibie kemudian menjadi Presiden Indonesia yang dilantik pada tanggal 21 Mei 1998. 4. Megawati. Yaps, Megawati adalah Sri Kandinya Indonesia, satu-satunya perempuan yang pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia. Megawati sendiri sebelum menjadi presiden, beliau menjadi wakil presiden dari Bapak Gus Dur. Setelah Gus Dur lengser dari pemerintahannya akibat dari ketidakpercayaan DPR, kemudian sering ada isu-isu kontroversial terhadap beliau, yang kemudian beliau juga dianggap sering melakukan jalan-jalan ke luar negeri daripada mengurus pemerintahan, padahal tujuannya adalah memperbaiki hubungan internasional. Kemudian berakhir tanggal 23 Juli 2001, pada saat itu MPR menggelar sidang istimewa di mana hasilnya adalah melengsarkan Gus Dur dari kursi kepresidenannya dan menggantikan Presiden Gus Dur dengan wakilnya, yaitu Megawati Soekarno Putri. Itulah 4 presiden Indonesia yang menjabat sebagai presiden tapi tanpa melalui pemilu. Bagaimana menurut kalian? Dan kenapa Gus Dur tidak masuk ke dalam kategori tersebut? Silakan komen di bawah dan tambahkan jika ada yang perlu ditambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.